Kalau mimpi pendengaran itu ada hubungannya dengan ad-din. Ad-din nggih, bukan ad-dain. Kalau din itu agama, kalau ad-dain itu utang. Jadi mimpi telinga, mimpi mata itu ada hubungannya dengan keberagamaan kita. Kalau dalam kasus mimpi saya itu berarti saya itu dibersihkan sedikit demi sedikit. Yang selama ini tidak pernah saya dengarkan, itu saya dengarkan. Harus dipahami, dengarkan itu didengarkan oleh diri, bukan hanya telinga. Kita mendengar dengan telinga itu kan biasa toh. Tapi kalau diri kita mendengarkan itu kan keseluruhan diri kita mendengarkan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang berbahagia, malam hari ini alhamdulillah kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa taala iman dan kesehatan, kesempatan, mungkin juga kekayaan, mungkin juga kebahagiaan dan lain-lain. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, sebelum menuju Gua Hira. Gua Hira itu adalah gua di mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama kali. Bener ya, Le? Pelajarannya kan gitu toh? Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Sebelum ke Gua Hira itu ada apa? Kok tiba-tiba ke Gua Hira? Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, disebutkan bahwa Rasulullah itu mengalami yang namanya mimpi yang benar. Mimpi yang benar niku bahasa Arabnya ru'yatus sholihah. Mimpi yang benar. Berarti ada mimpi yang enggak benar. Mimpi yang enggak benar itu jenengan mimpi, kita mimpi diuber-uber wewe gombel, enggak ada sebabnya, tiba-tiba mimpi lari di apa? Ada wewe ngejar-ngejar. Mimpi yang benar itu ada, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengalami sebelum ke Gua Hira itu, tetapi mengalami juga sebagai salah satu cara. Nah, cara Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah melalui mimpi yang benar. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dawuh bahwa mimpi yang benar itu adalah bagian dari kenabian. Berarti kalau jenengan itu mengalami mimpi yang benar, niku sami kecipratan bagian dari cara-cara wahyu itu turun. Tapi bukan wahyu yang kalau kita terima itu, yaitu hanya petunjuk-petunjuk saja. Orang-orang itu menyebut sebagai ilham, kan begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang mengkhawatirkan saat ini kan banyak pendapat mimpi itu hanya bunga tidur, leres mboten? Banyak kan yang bilang begitu. Bahkan orang yang mulai meneliti mimpinya dikatakan salah. Yang nyalahkan juga bukan orang lain, mungkin orang Islam sendiri.
Itu berbahaya. Berbahayanya apa? Kalau mimpi itu semua salah, maka berarti pendapat itu mengarah pada menyalahkan bagaimana cara wahyu itu turun. Berbahaya mboten? Makanya perhatikan mimpi kita. Karena mimpi kita itu diantaranya adalah mungkin itu petunjuk. Salah satu petunjuk. Dan ini saya alami dan juga ternyata itu ada ditulis para alim, para ulama berdasarkan Al-Quran. Saya itu pernah mimpi telinga saya itu keluar, kalau kata Pak Tarsun itu vaselin. Jadi keluar itu kan, bukan cair tapi keluar itu. Ya saya dudut itu. Tidak hanya sekali. Nah, ternyata itu kemudian saya dapatkan di kitab yang ditulis oleh para ulama. Nama kitabnya itu Ta'birur Ru'ya, takbir mimpi, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga perumpamaan yang berjalan pada saat itu. Tergantung kondisi waktu, kondisi zaman, kondisi makan itu tempat. Nah, oke, singkatnya begini. Ternyata setelah saya baca di kitab itu, orang kalau mimpi pendengaran itu ada hubungannya dengan ad-din. Ad-din nggih, bukan ad-dain. Kalau din itu agama, kalau ad-dain itu utang. Ad-dain itu utang. Kalau ad-din itu agama. Jadi mimpi telinga, mimpi mata itu ada hubungannya dengan keberagamaan kita. Kalau dalam kasus mimpi saya itu berarti saya itu dibersihkan sedikit demi sedikit. Yang selama ini tidak pernah saya dengarkan, itu saya dengarkan. Harus dipahami, dengarkan itu didengarkan oleh diri, bukan hanya telinga. Okay? Kita mendengar dengan telinga itu kan biasa toh. Tapi kalau diri kita mendengarkan itu kan keseluruhan diri kita mendengarkan. Bisa dipaham nggih? Insya Allah bisa, ini mudah kok. Nah, itu sampai beberapa kali terjadi seperti itu. Berarti ada hubungannya saya mulai mendengarkan karena budek saya itu mulai hilang. Mungkin nanti akan keluar lagi. Nah, jadi kalau ada orang sebaliknya, nuwun sewu, memasukkan sumpal itu bahasa Indonesia nggih, ke telinganya, berarti dia pingin membudekkan diri, mentulikan dirinya dari nasihat-nasihat. Begitu juga mata. Kalau mata kita itu semakin kabur dalam mimpi, berarti kita telah melakukan sesuatu dalam keberagamaan kita itu yang makin buram. Begitu kalau sebaliknya, rembesnya mulai hilang gitu, semakin terang apa yang kita lihat. Nah, itu takbirnya itu adalah mengenai agama kita. Dasarnya apa? Dasarnya di dalam Al-Quran. Sayang tadi saya belum lihat itu di surat apa gitu. Itu berkali-kali saya itu mesti lupa, nggak sempat lihat. Nggak hafal Al-Quran. Saya itu nggak hafal Al-Quran. Jadi saya panggil mesti nggak dapat. Tapi maknanya saya dapat begini. Maknanya adalah bahwa manusia itu yang tidak mau dinasehati, pelajaran-pelajaran di kehidupan ini juga pelajaran dari Al-Quran, bukan buta matanya, bukan tuli telinganya, tapi buta dan tuli mata hatinya. Ini mesti yang saya hafal paling Al-Qurannya. Nah, ini tentang agama. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mimpi-mimpi itu seperti itu harus diperhatikan sebagai alat deteksi dini kepada diri kita sendiri. Saya itu janjane ini beneh ora lho. Beneh niku napa? Bener tur bener. Beneh niku bener tur bener, tidak hanya benar tapi bener dan bener. Nah, itu bisa mendeteksi diri kita sendiri. Mimpi-mimpi yang lain, tapi ini masih agak berat ya. Itu tadi kan tentang agama itu termasuk berat. Mimpi yang lain, kalau mimpi kita makan daging, itu jangan dikira bahwa daging kita makan itu lalu kita itu wah dapat rezeki ini sampai keliru.
Karena dalam Al-Quran kalau kita makan daging, apalagi daging manusia, berarti kita itu menghibah orang, ngerasani orang. Kecuali kalau dagingnya dimasak, ada daging masak dibakar maupun digoreng, nah itu maknanya bukan menghibah. Lalu di Jawa saya pernah sering dengar dan itu ternyata nyambung. Ini mana yang mempengaruhi, mana yang terpengaruh saya tidak tahu. Tapi mungkin itu universal. Kalau ada orang mimpi giginya rontok semua, itu ada hubungannya dengan keluarga. Kalau gigi kita yang atas berarti nanti nuwun sewu, entah itu yang meninggal itu saudara laki-laki, kalau bawah niku perempuan. Nah, seperti itu, dan itu pernah terjadi pada Amirul Mukminin Al-Mansur. Al-Mansur niku nggih kira-kira 10 generasi atau 7 generasi lah. Kalau saya lupa juga nih. Dari setelah Rasulullah kan ada 4 nggih. Nah, mungkin ini yang ke-7 atau ke-10. Nah, itu mimpi kotak sakotot atau berguguran semua gigi-giginya itu. Pagi-pagi manggil pembantu-pembantunya untuk memanggilkan pentakbir mimpi. Nah, dipanggilkan akhirnya juga seperti itu maknanya, bahwa itu adalah nanti keluarganya akan banyak yang meninggal. Nah, seperti itu. Ini di Jawa ada, ternyata di kitab juga ada. Tapi ada yang umum yang menyenangkan biasanya bagi kita-kita nggih. Kalau mimpi jenengan gopong mayit. Napa, Pak? Mau dapat rezeki. Nah, ini dasarnya apa? Di dalam hadis itu Rasulullah dalam satu saat Rasulullah itu ke pasar bersama para sahabatnya. Terus di pasar niku nuwun sewu ada tempat sampah besar gitu. Di situ ada bangkai kambing. Kambing itu bangkai kambing itu buta mata sebelah. Sungune juga mboten apik ngoten. Terus Rasulullah niku bersabda kepada para sahabatnya, ada yang mau bangkai itu? Ya para sahabat, ya Rasul, kambing itu hidup saja niku sudah ada cacatnya. Apalagi cacat mati lagi kan gitu. Mboten purun gitu. Kami enggak mau. Rasulullah kemudian dawuh bersabda seperti ini. Ya, seperti itulah keadaan dunia. Dunia itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Duit mung gawe seneng-seneng, berarti nggak ada kaitannya dengan Allah toh. Kalau duit buat sedekah, buat bangun masjid dan yang lain-lain itu berarti bukan dunia, niku akhirat. Nah, tapi kalau sesuatu yang hanya diperuntukkan untuk senang-senang, memuja, ngujo hawa nafsune dewe-dewe, ngujo hawa nafsunya sendiri, maka itu tidak ada hubungannya dengan agama. Itulah yang disebut dunia. Maka itu seperti bangkai saja. Nah, berarti kalau jenengan mimpi kita itu dapat bangkai, apalagi gede, bangkainya bangkai manusia, itu semakin gede rezeki yang mau akan kita peroleh. Itu pun namanya takbirur ru'ya. Takbirur ru'ya itu perkiraan, pemaknaan terhadap mimpi. Karena sesungguhnya tidak ada yang memastikan masa depan kita, yang tahu hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus apa fungsinya? Fungsinya bagaimana kita itu menyiapkan diri lebih baik, terutama mimpi-mimpi yang tadi, yang terkait dengan agama itu. Wah, saya kok malah belawur, ini ada apa mata saya, kok mimpi mata saya semakin belawur. Nah, berarti kita perlu evaluasi. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.